Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan manusia masih terkungkung oleh masa lalunya. Kebanyakan orang-orang masih belum bisa melupakan masa lalunya. Bahkan masa lalunya itu seperti sebuah trauma yang sulit untuk dilupakan jika memang masa lalunya itu menyedihkan ataupun memalukan. Atau terkadang masa lalunya itu menurut dia begitu manis untuk dilupakan. Jadi seakan-akan dia membingkai dirinya sendiri di dalam masa lalunya. Padahal seharusnya masa lalu biarlah berlalu. Tak usah kita ungkit-ungkit lagi. Karena hidup itu terus maju ke depan. Sampai akhirnya kita akan menuju sebuah kematian. Terkadang memang sulit untuk melupakan masa lalu. Tetapi kalau memang kita sungguh-sungguh melupakannya, seharusnya kita tetap life must go on lah. Setidaknya tetap berjalan, tidak akan kembali ke masa lalu. Karena sebagian orang bijak berkata, tidak usah kita membahas tentang masa lalu. Tidak usah kita menceritakan segala macam masa lalu. Karena aku sudah tidak di situ lagi. Ngomong-ngomong tentang kenangan indah yang sudah dilupakan. Terkadang hanya berlaku untuk diri kita sendiri atau orangnya yang mengatakan bahwa kenangan indah itu terlalu dilupakan. Kenangan manis itu sudah dilupakan. Belum tentu itu berlaku kepada orang lain yang terlibat di dalam. Jika memang Anda belum bisa melupakan atau tidak bisa move on atau masih sebagai gagah-gagahan untuk bercerita, sebaiknya alangkah bijaknya bahwa masa lalu itu hanyalah untuk Anda. Tidak usah diceritakan, tidak usah dibeberkan kepada orang-orang yang terlibat pada saat itu, karena belum tentu orang-orang yang terlibat pada saat itu menganggap bahwa kenangannya itu manis seperti Anda menganggap bahwa kenangan itu manis. Bisa jadi kenangan yang menurut Anda manis belum tentu orang lain menanggapinya adalah kenangan penuh aib, kenangan yang memalukan. Dan tidak sepatutnya itu dibeberkan ketika kita sudah lama. Misalnya kita punya teman gitu kan, kita punya teman yang sudah lama terpisah gitu. Waktu SMA kita benar sama-sama bareng, sama-sama masuk dalam dunia hitam gitu misalnya. Kemudian kita karena takdir dipisahkan, si A ke situ, si B ke Sydney. Kemudian setelah berpuluh-puluh tahun dipertemukan lagi. Belum tentu antara si A dan si B ini senang ketemu. Belum tentu. Bisa jadi si A ini sebetulnya takut, cemas ketika ketemu si B. Aduh, gua ketemu teman Bandung gua ini. Gaswat ini. Gitu kan. Kalau dia ngoceh, kalau mulutnya nggak ada portalnya, habis gua nih. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi si B-nya hanya si B yang wah ketemu teman lama Cis. Aduh apa kabar kita? Aduh emang sekarang udah hebat kau ya Cis. Udah makmur kau Cis. Ini siapa Cis katanya gitu. Ini teman gua ini istri gua Cis kata si A gitu kan. Kemudian ini terkenalin Cis.
anak-anak gua. Tapi si A dalam hatinya udah deg-degan. Aduh, bangsat. Kenapa ketemu dia? Gua belum bercerita semua lagi sama bini gua tentang dunia nista gua waktu dulu. Kata si A. Tapi sometimes kebanyakan orang saking senengnya ketemu sohib lamanya, yang menurut dia sohib, belum tentu kan sohib itu ditandanganin bahwa kita sohiban yang enggak gitu kan, belum tentu. Nah, senang gitu kan. Saking, dan si B itu ngelihat si A itu pengen semuanya dicurahkan gitu kan. Aduh Cis, udah lama kita ya. Lu inget gak dulu waktu di samping rumah Marduki katanya. Udah tuh si A langsung, udah gitu. Iya tuh Cis, di rumah Marduki kan kita lihat tuh gitu kan. Waktu kita bareng-bareng ngintipin si In mandi, wah langsung gitu. Istrinya yang tadi sopan ini kaget gitu kan. Dan kadang tanpa disadari bahwa omongan dia itu bisa membuat yang tadinya rumah tangga adem-adem aja bisa menjadi perang Bratayuda. Ya seharusnya ketika kita ketemu lagi, ketemulah dengan orang saling menahan diri. Tidak sepatutnya langsung dibicarakan. Karena apa? Bisa jadi tidak semua masa lalu seseorang diceritakan kepada pasangannya, diceritakan kepada bawahannya, diceritakan kepada ditolaknya. Bisa jadi masa lalu yang kelam itu cukuplah menjadi cerita lampau dirinya. Kedepannya dia pengen memulai dari sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya kita tuh punya adab kalau misalnya bertemu dengan teman itu, ya bertemulah dengan secara silaturahim. Yang baik-baik saja yang diungkapkan, diceritakan. Meskipun sudah pengen depan mulut, gitu. Tidak usah. Apalagi ada cerita. Jadi ada cerita waktu zaman SMP. Itu kan ada seorang teman yang mempunyai hubungan spesial ya, bisa menjadi pacaran gitu waktu SMP gitu kan, sama-sama SMP. Kemudian dia putus, udah emang cinta monyetan gitu, putus tiba putus ya. Meskipun waktu SMP itu terkenal pasangan itu sebagai kayaknya pasangan Romeo Juliet, Rama Sinta gitu kan, tiba-tiba udah hilang begitu aja. Dan yang cowoknya itu anggaplah kita kasih nama Sanusi gitu kan. Si Sanusi ini mempunyai kawan-kawan yang masih menjalin gitu kan, menjalin pertemanan silaturahim gitu sampai mereka mempunyai anak istri. Singkat cerita, ada berita mantan pacarnya Sanusi waktu SMP itu suaminya meninggal. Dan si Kadrowi yang dulu itu sahabat kentalnya mantan pacarnya Sanusi merasa terpanggil gitu kan. Merasa ini harus disampaikan kepada Sanusi. Itu karena kan dulu pernah menjadi spesial gitu, kata si Kadrowi. Padahal kata Mat Daim, nggak usah bang, nggak usah kau kasih tahu sama Sanusi tentang berita kematian suaminya mantan pacarnya itu, nggak usah, nggak elok. Itu kejadiannya sudah berapa puluh tahun lalu, kalau nggak salah 13 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Nggak usah lah. Siapa tahu Sanusi tidak cerita sama istrinya, sama anaknya bahwa dulu tuh punya kenangan pernah yang namanya pacaran gitu kan.
Karena aku lihat bahwa sekarang ini Sanusi kan sudah jadi Ustadz Sanusi. Anak-anaknya sudah berhijab, istrinya berhijab. Siapa tahu tidak pernah mengharamkan untuk pacaran, Bang. Itu kata Katrowi. Tapi dasar si Marduki gitu kan, lemes gitu kan. Waktu juga bingung. Ada cowok-cowok yang lemes gitu. Enggak. Ini perlu dikasih tahu gitu kan. Ya kan sesama muslim gitu kan, sesama bawahnya muslim, sesama muslim harus kita kasih tahu bahwa ini. Iya tapi Bang, gitu. Udahlah, lu diam aja. Nanti gua pakai kata-katanya nanti punten Kang Sanusi telah izin menyampaikan telah meninggal dunia suami dari Neng Sapitri gitu kan, Neng Sapitri. Ditunggu kalau misalnya mau takjiah gitu kan. Itu. Nah, mau dieksekusi si Mardudi ini bingung karena dia sebenarnya sudah lama tidak kotak-kotakan Sanusi. Nomor teleponnya ada 2, bahkan ada 3 nomor telepon Sanusi yang di HP-nya si Mardudi gitu kan, tanpa ngecek dulu gitu, tanpa ada etika dulu gitu kan, tanpa kulon nuwun dulu. Misalnya setidaknya kan kalau kita etika kita, adab kita ya, kita menyimpan nomor seseorang gitu lebih dari 1, tapi kita sudah lama tidak menghubunginya gitu kan, misalnya sudah bahkan sampai belasan tahun, itu seharusnya tidak elok dengan ajian yakin kita diri kita. Pastikan dulu bahwa punten, assalamualaikum, kulo nuwun sampurasun atau apa, maaf mengganggu, apakah benar ini nomornya Sanusi? Harusnya kan etikanya seperti itu. Pak Dudi tetap aja jebret kirim, punten hanya turut memberitahukan innalillahi telah meninggal suami dari Neng Sapitri, mangga Kang Sanusi ditunggu kalau mau takjiah atau apa, sekian, terima kasih, jebret kirim WhatsApp. Bilang itu WhatsApp mampirnya kemana? Bukan ke Sanusi gitu kan, bukan, tapi ke bininya Sanusi gitu. Ke bininya Sanusi. Dan dilalai ya pada saat itu mereka semua udah tinggal sarungan, tinggal eksekusi gitu kan, sudah ganti semuanya, sudah copot semuanya, tinggal sarungan. Tiba-tiba tinggal mau bismillahirrahmanirrahim, bunyi WhatsApp langsung ting gitu. Sanusi kan sedikit curiga, Neng kok malam-malam ada WhatsApp di HP-nya Neng gitu kan, kata istri Sanusi, nggak tahu apa gitu kan. Ya udah buka, yang tadinya Sanusi yang sedikit curiga, sekarang istrinya yang mendelik. Ini Bang gitu kan, baca nih gitu kan, apa nih Neng gitu kata Sanusi. Dibaca, astagfirullahaladzim, aduh Mardudi, aduh jam 12 malam ngasih kabar. Jawab sama si istrinya, maaf Mas, ini bukan nomor Kang Sanusi, ini nomor istrinya gitu kan. Kirim ces si Mardudi, dasar Mardudi, ya Allah ya Rabbi, memang otak isinya apa gitu ya Allah. Baca kayak gitu harusnya ya, nih harusnya nih, kalau di jawaban kayak gitu, kalau kita yang normal, nggak tahu sih kalau yang sengkel ya, kalau kita yang normal kan harusnya, waduh salah kirim, udah deg-degan, waduh. Ya istilah kata kalau memang sudah kelanjur ya ada basa-basinya dikit lah gitu kan, kirim WhatsApp, aduh ampun teh Mbak Kak gitu, aku salah kirim, saya kira nomor Sanusi, ampun gitu kan, harusnya ada gitu. Dasar Mardudi, ya Allah, punya dendam apa tuh Mbak Dudi sama Sanusi? Enggak loh.
hilang begitu aja. Akhirnya langsung ngebel Sanusinya, langsung WhatsApp dengan kata-kata yang sama. Bininya langsung angot. Yang tadinya tinggal eksekusi, ya jadi berantem, ngaku sampai pagi. Untungnya gitu kan, untungnya istrinya percaya gitu kan, Sanusinya neko-neko gitu. Tapi itu kan ada perang dunia. Nah, pelajaran dari ini gitu kan, alangkah eloknya menjadi Mardudi adalah berpikir seperti Marjuki. Gak usah bang, gitu kan, tidak usah, karena sudah ya untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ada satu kisah lagi tentang dampak akibat kalau kita sering mengumbar kenangan orang, artinya mengumbar masa lalu orang. Tersebutlah sebuah kisah seorang pemuda dari Kota Baru yang bernama Warawiri. Karena namanya Warawiri, maka sering dia dipanggil sebagai Wewe. Si Wewe ini adalah salah satu lulusan dari universitas yang terkenal di Kota Baru. Saking terkenalnya universitas itu, maka banyak sekali para lulusan-lulusan dari universitasnya itu bisa bekerja di 5 perusahaan besar di Kota Baru. Dan salah satu perusahaan terbesar di Kota Baru, kita sebut saja, adalah Kristal Industri. Dan Kristal Industri ini bergerak di semua hajat hidup orang banyak. Dari penyedia air bersih sampai penyedia jasa kematian pun ada di dalam Kristal Industri. Makanya tidak heran banyak para sarjana-sarjana muda, sarjana-sarjana lulusan baru itu berlomba-lomba ingin masuk dan bekerja di Kristal Industri. Pada suatu waktu dia mendengar ada pengumuman lowongan 5 besar perusahaan terbesar di Kota Baru itu yang diselenggarakan oleh sekolahnya, oleh universitasnya. Dan dia pun mendengar bahwa salah satu alumni sekarang sudah menjadi salah satu pembesar dewan, bisa dikatakan direktur eksekutif yang menjabat di Kristal Industri. Maka secara hitungan ada kemungkinan besar untuk diterima karena ada alumni. Biasanya alumni itu kan rata-rata mempunyai jiwa korsa terhadap kampusnya. Maka semangatlah dia untuk membuat
lowongan dengan harapan dia bisa bekerja di kristal industri, dan jika misalnya tidak masuk kristal industri pun setidaknya bisa masuk 4 perusahaan besar lainnya. Diteleponlah ibunya dan bapaknya untuk minta restu, meyakinkan bahwa sebentar lagi dia akan bekerja. Doa orang tuanya pun menyertainya. Akhirnya si Wewe pun menjadi salah satu pelamar, dan pada hari itu diketahuilah ada 100 calon tenaga kerja yang melamar di kristal industri. Dan dari 100 orang itu rata-rata tidak hanya melamar di kristal industri, tetapi dia juga melamar di perusahaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi sebagai alternatif, kalau tidak diterima di kristal industri, dengan harapan bisa masuk perusahaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu kan. Dan rata-rata 5 perusahaan itu memang sebagai incaran, ya, idola, meskipun tidak sebesar kristal industri. Hingga pada suatu waktu pengumuman pun tiba, dan dari 100 pelamar, 99 teman-temannya yang satu kampus itu semuanya diterima bekerja di kristal industri. Kagetlah dia. Semuanya 99 orang diterima bekerja di kristal industri. Apapun jurusannya, apapun peminatannya, 99 orang masuk. Menyisakan dia. Dia bingung. Dia terpuruk. Kenapa bisa dia? Jangankan masuk dalam kristal industri, ditelepon, ditawarin, ataupun dijanjikan interview di 4 perusahaan lainnya pun si WW ini tidak. Kristal industri tidak dipanggil, perusahaan kedua tidak dipanggil, perusahaan ketiga tidak dipanggil, keempat tidak dipanggil, kelima tidak dipanggil. Dan tidak ada yang misalnya HRD yang cuma ngasih tahu bahwa lamaran Anda diterima dan kami akan lanjutkan, itu tidak ada. Sepi. Sedihlah dia, terpuruklah dia, seakan-akan yang ngerasa nggak berguna gitu. Hingga suatu waktu ada seorang teman yang menyarankan dia untuk pergi ke kota tua. Wewe, cobalah kamu pergi ke kota tua. Di kota tua ada seorang penasihat spiritual yang lumayan banyak pasiennya, dan kebanyakan berhasil. Penasihat spiritual ini kemungkinan bisa membantu persoalanmu, karena banyak pejabat-pejabat yang pengen menang jadi caleg, pejabat-pejabat menang pengen jadi bupati segala macam, banyak yang ke sana. Cobalah kamu ke sana. Si Wewe tanpa berpikir panjang, tanpa lama-lama, dia pun pergi ke kota tua untuk mendatangi spiritual itu, guru spiritual itu. Dia datang hari Senin dan baru dapat urutan untuk bertemu dengan ahli spiritual itu adalah 2 minggu, Seninnya lagi. Jadi 2 minggu lah. Totalnya 2 minggu. Jadi dia menunggu itu take time hanya untuk bertemu dengan guru spiritual itu 2 minggu. Sebenarnya dia sudah hampir putus asa, gitu kan. Begitu susahnya. Jangankan mencari kerja, hanya untuk ngobrol sama guru, minta pertolongan guru spiritual pun harus 2 minggu menunggu, gitu kan.
Tapi ya demi pengen kerja, dia ikutin. Tibalah gilirannya dia. Bertemulah dengan guru spiritual itu. Ternyata sang guru spiritual itu tidak seperti yang dia bayangkan. Di bayangan dia sudah tua, janggut putih, rambut putih, bersorban. Ternyata guru spiritual itu biasa-biasa aja, santai gitu. Dan masih muda lah. Ya paling bangsa umur di antara 40-50 lah guru spiritual itu. Tapi ya banyak gitu kan tamunya. Menghadaplah Wewe ke depan guru spiritual itu. Bertanya sang guru, kenapa Mas? Ada masalah apakah sampai datang ke sini? Si Wewe bilang, saya sepertinya tidak beruntung. Saya ingin sesuatu, entah doa, entah wapak, entah ajian, entah jimat yang bisa merubah nasib saya agar saya beruntung seperti yang lain. Kok gitu Mas? Memangnya sampai tahu dari mana bahwa sampai tidak beruntung? Ya ceritalah bahwa dia itu sudah melamar kerja. Dan dia pun cerita dari 100 orang sekolahnya dia, kampusnya dia, hanya dia yang tidak diterima. Penasaran sang guru spiritual itu. Kalau boleh tahu, kamu lulusan mana? Dia jawab, saya lulusan Universitas Ajak Ijik Merdeka. Ajak Ijik Merdeka, AAM ya? Kamu lulusan AAM? Iya. Angkatan berapa? Saya AAM angkatan 97. Loh, ya seharusnya bisa dong. Gitu. Bisa sampai ini. Kan presiden, bukan presiden, direktur eksekutif dari kristal teknologi, kristal industri itu kan senior sampean. Apa sampean tidak tahu? Iya, saya tahu dan saya kenal direkturnya itu. Namanya ini kan Jeffrey Bule kan. Nah iya, saya tahu tuh siapa Jeffrey Bule Pak, gitu kan. Waktu dulu ya Allah, si Jeffrey itu di mata saya udah nggak kayak senior, nggak ada hormat sama dia. Kok bisa begitu Mas? Kata paranormal. Kata si ahli, kata si guru spiritual itu. Iya, saya sangat kenal si Jeffrey Bule. Dia itu kan satu kosan dengan saya. Dia itu hampir menjadi mahasiswa abadi, saking gobloknya. Nggak pernah lulus mata kuliah. Mungkin jadi orang tuanya dia pun sudah gimana ya, gitu kan. Punya anak segoblok Jeffrey Bule. Sampai suatu waktu nggak tahu ya, entah gimana kok bisa lulus gitu kan, lulus gitu. Makanya, dan dia juga sebagai senior yang garing, nggak bisa lah kita ceng-cengan, bahan bulin juniornya. Dari semua yang diceritakan oleh si Wewe tentang seniornya yang sekarang menjabat direktur eksekutif itu, semuanya bulian, semuanya keburukan, semuanya aib, semuanya sarkas, gitu kan. Nggak ada sisi baik yang diceritakan oleh si Wewe ke guru spiritual itu tentang sisi baik daripada Jeffrey Bule. Sehingga suatu momen mungkin si Jeffrey Bule juga sepertinya ada dendam tak terbalas kayaknya. Pak Ustadz katanya. Sudah diam. Dendam terbalas. Jangan-jangan astagfirullah kata dia. Jangan-jangan dia punya dendam tak terbalas kepada saya.
Apakah benar Pak Ustadz? Kata penasihat spiritual itu, ya bisa jadi. Bisa jadi dia mempunyai dendam tak terbalas terhadap sampean. Bisa jadi juga tidak. Tapi sekarang saya paham kenapa sampean dari 100 orang yang melamar ke kristal industri cuma sampean sendiri yang tidak masuk. Sampean tahu kenapa? Tidak tahu. Kata si Wewe. Begini Mas Wewe. Kenapa sampean tidak masuk di kristal industri ataupun di 4 perusahaan lainnya? Ya, dikarenakan ya maaf nih gitu kan. Maaf gitu kan. Karena mulut sampean, Mas. Yang barusan sampean ceritakan aja itu sudah saya tangkap bahwa jika saya menjadi Pak Jeffrey Bule, senior sampean itu, ya pasti saya tidak akan menerima sampean. Gitu. Dan 4 perusahaan lainnya, apakah sampean tidak tahu? Itu kan mereka pertemanan, Mas. Gitu kan. Ketika HRD di perusahaan 2, HRD perusahaan 3, HRD perusahaan 4, HRD perusahaan 5 gitu kan. Mendapatkan CV sampean gitu kan. Ya kan? Dia akan pastikan nanya apakah sampean sudah diterima di Kristal Teknologi, Kristal Industri, ternyata enggak gitu kan. Apakah Pak Jeffrey Bule kenal? Kalau misalnya kenal. Terus bagaimana Pak? Rekomendasinya Pak, ini orang bisa kerja di tempat saya. Kalau misalnya Pak Jeffrey Bule bilang tidak rekomen, dia bad attitude, kata Pak Jeffrey Bule, ya selesai. Sampean tidak akan pernah masuk, baik di kristal industri ataupun perusahaan-perusahaan rekanan dari kristal industri. Kenapa sampai tidak bisa masuk? Ya karena bisa jadi menurut Pak Jeffrey Bule sampean adalah ancaman baginya. Ancaman tentang citra dirinya. Ya seperti sampean tahu bahwa sekarang ini meskipun yang kata sampean Pak Jeffrey Bule dulu waktu kuliah paling bodoh, dianggapnya madesu dan macam, dan mungkin menurut sampean orang tua Jeffrey Bule pun malu mempunyai anak segoblok Pak Jeffrey Bule. Tapi kan itu dulu Pak. Setelah sekarang kan dia sudah menjadi orang baru. Dan diakui bahwa dan sekarang pun entah dengan cara bagaimana, entah dia Pak Jeffrey Bule ini karena rajin ibadah, rajin tahajud, dan rajin sholat duha, atau mempunyai momentum kebangkitan yang sampai nggak tahu, sehingga sekarang menjadi orang hebat. Dan di puncak karirnya, dia sekarang berhasil menjadi direktur eksekutif. Dan sampai lamar tempatnya, dia akan berpikir 10 kali atau 20 kali. Atau nggak mau mikirin. Yang penting begitu, nih Pak gimana Pak, ini salah satu junior Anda, apakah bisa diterima di perusahaan kita? Reject. Kenapa? Karena dia mau menjaga citra dirinya, Mas, dan itu tidak salah. Ya bisa jadi ada ketakutan gitu, trauma masa lalu atas perlakuan sampean kepadanya. Bisa jadi dia takut ketika dia lagi ngomong serius, ngomong begini sama wibawanya, sama anak buahnya, nah sampean masih ke bawah gitu kan. Dan ditakutkan sampean banyak bercerita tentang masa lalunya. Kan ada banyak orang yang tidak mau masa lalunya diungkit. Tidak mau masa lalunya itu semua orang tahu.
Dan menurut saya sampean masih untung bisa hidup gitu. Untuk orang yang sekelasan Pak Jeffrey Bule, kalau dia jahat bisa aja dia mau menyingkirkan semua yang mengetahui masa lalu dia yang buruk, termasuk sampean. Gitu Mas. Jeffrey Bule seniornya itu yang dikatakan oleh sang guru masuk akal juga, membuat WW terdiam, lemas. Berarti semuanya yang mau bikin dia tidak masuk ya dia sendiri. Benar. Lalu Pak Ustadz, apakah ada doa-doa ajian ataupun jikir-jikir wapak atau apa buat saya biar bisa menggetarkan hati Pak Jeffrey Bule senior saya itu untuk menerima saya? Ya enggak, dengan entengnya enggak ada. Saya nggak punya doa-doa itu. Seharusnya kalau sampai minta doa-doa itu ya ke orang pintar, paranormal atau apa. Loh, kaget sih Wiwi. Katanya, kata orang-orang gitu kan, kata orang-orang, dan saya saksikan sendiri. Sampean ini kan tanya ahli, barangnya ahli untuk masalah begini kan. Si ketawa, guru ketawa. Itu kan kata orang aja Mas. Padahal saya tidak pernah melabelkan bahwa diri saya ustadz, bahwa diri saya paranormal, bahwa diri saya itu ahli spiritual, enggak. Saya ini hanya seorang penyiar radio Mas, yang mempunyai tabuk cerita pojok acara ngobrol bersama Kang Juna. Nah, kan nama saya Juna. Nah, dari obrolan-obrolan di radio, orang-orang ya banyak datang ke sini. Karena kan untuk nelfon di radio kan, dan waktu saya juga terbatas di siaran radio, ya mereka akhirnya kebanyakan datang ke sini untuk kopi darat. Jadi salah kalau sampai gitu. Lalu dengan lemas, seakan-akan saya tak punya harapan. Berarti saya tidak punya harapan untuk bisa melamar kerja di Kristal Teknologi atau 5 atau 4 perusahaan lainnya ya. Iya, tidak ada. Tapi kalau saya boleh saran Mas WW, kata Kang Juna. Jadi si Juna ini, Kang Juna ini adalah yang disebut digoyang-goyang sebagai ahlinya, Pak ahli spiritual, padahal dia kan penyiar radio yang punya pojok cerita, ngobrol bareng Kang Juna. Kalau saya boleh ngasih saran Mas WW, cobalah mulai sekarang sampai list berapa puluh atau berapa ratus orang yang pernah sampai bully waktu kuliah, SMP, SD, ya seingatnya sampean lah. List, jika memang ada waktu sampai datangin, kalau misalnya jaraknya masih dekat sampai datangin, sampai minta maaf. Jika memang jauh dan hanya nomor telepon yang sampean dengar, yang sampean punya dan sampean nggak punya, cobalah sampean kirim WhatsApp permintaan maaf sampean agar mereka dibukakan ridho gitu kan, untuk memaafkan sampean atas dosa-dosa sampean. Bisa begitu. Cobalah sekarang, daripada nggak ada satupun yang bisa sampean kerjakan, coba lah begitu, bikin daftar siapa si A, si B, termasuk Pak Jeffrey Bule, minta nomor teleponnya. Kan nggak mungkin sampean bisa datangin orang sepenting Pak Jeffrey Bule gitu kan. Ya kirimlah WhatsApp, Assalamualaikum, bahwa perkenalkan diri Anda. Nggak usah banyak-banyak, cuma minta maaf. Dan nanti di minggu ketiga datanglah ke studio. Saya ada siaran di pojok
ngobrol bareng Kang Ujang, nanti sampai jadi tamu saya. Ya, tapi nggak dibayar, mau nggak? Nah, pada saat saya siaran nanti kita akan bikin session, dan di situ sampai akan istilahnya mengucapkan permintaan maaf pada teman-teman Anda, dan sampean juga akan melakukan penyesalan, permohonan maaf atas tingkah laku sampean begini. Bisa nggak? Kata Kang Ujang. Mendengar itu, si Wewe yang tadinya merasa sudah tidak ada harapan, seperti mendapatkan secercah harapan. Mau Bang, gitu kan. Mau Kang katanya. Oke, kalau gitu sampean lakukan. Nanti minggu ketiga kita ketemu di studio, tapi dengan syarat sampean sudah banyak melakukan permintaan maaf yang saya tadi katakan. Oke, maka pulanglah dengan sedikit tenang. Si Wewe kembali ke Kota Baru. Mulailah dia membuat catatan siapa yang pernah dia dibully, pernah dia ceng-cengin, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang sekiranya menurut si Wewe itu berbekas gitu. Karena lumayan dikenal si Wewe ini kan namanya warawiri ya. Jadi karakter pribadinya itu seperti nama gitu, si warawiri, selalu bikin warawiri ke sana ke sini, membuli sana sini. Membulinya itu bukan bully ini, tapi ceng-cengan. Jadi kan membuli secara verbal, membuat melukain orang. Jadi kalau bully secara kata-kata kan lebih mengena dibanding kita dimukul gitu. Bisa meninggalkan dendam yang berkepanjangan. Dan menurut pengamatan si Wewe, jangan-jangan Pak Jeffrey Bule tidak memanggil dia ya karena masih tersimpan dendam yang tak terbalas terhadapnya. Makanya dia mulailah. Tidak gampang memang mendatangin orang yang kita tahu sangat membenci kita. Tidak gampang. Apalagi mengucapkan maaf. Ada yang ngecemoh dia dulu, ada yang nampar dia dulu. Dia bilang, kamu jahat, kamu tahu nggak? Aku hancur. Ada yang kayak gitu. Ada yang no comment langsung meluk dia. Kamu temanku, aku maafkan. Ada kayak gitu. Ya, hingga ada kira-kira 100 orang yang dia sakiti, termasuk Pak Jeffrey Bule, dan semuanya sudah dia minta maaf baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dia pun siaran dengan Kang Ujang di waktu yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah, Masya Allah, setelah siaran itu, dilalanya Pak Jeffrey Bule juga ngefan sama setiap tema acaranya Kang Ujang, ngobrol bareng Kang Ujang, ngefan. Dan ada cita-cita yang unik yang bisa menghibur, bikin rileks dari Pak Jeffrey Bule. Padahal dia pun sudah terima WhatsApp, SMS, pesan dari si Wewe. Cuma kan saat itu langsung hapus, langsung blok nomornya. Tanpa harus membaca, langsung blok. Tapi pada saat itu saking ngefan-nya dia sama Pak Kang Ujang, Pak Jeffrey Bule mendengarkan dan kaget. Ternyata tamu spesial di malam itu adalah si Wewe. Tadinya nggak mau dengerin, tapi karena penasaran gitu kan, dia dengerin. Wewe itu ngobrol di radio, mau ceklot-ceklotnya,
sampai mendengar Wewe itu nangis terseduh-seduh tersekisak bahwa dia sebenarnya sangat minta maaf dan menyesal perbuatannya dia karena telah memperlakukan orang-orang yang sangat jahat, orang-orang dengan sangat-sangat jahat, dan mungkin di bumi sebelah sana banyak orang-orang yang masih belum memaafkannya dia. Dengan tulus dia ingin minta maaf dan dia ingin diberikan kesempatan kedua kepada orang itu untuk memaafkan dia sebelum ajalnya tiba. Dan alhamdulillah tergugahlah si Pak Jeffrey Bule itu. Akhirnya dia panggil salah satu asistennya untuk menghadap. Malam Pak, kata asistennya. Malam. Jadi kita bikin perusahaan rintisan. Jadi Pak, oke. Kalau nggak salah daerah timur laut kan? Iya Pak. Sudah banyak yang lamar di sana. Sedikit Pak. Karena kan ya kantor rintisan kita kan letaknya di timur laut. Dan semua juga orang tahu. Itu kan tengah-tengah hutan. Masih baru buka hutan. Masih banyak yang pada takut anaconda. Dan jalanan juga lumayan sepi. Meskipun sudah banyak kebun sawit di sana. Jadi baru sedikit. Oke, baiklah. Saya punya satu CV nih. Mungkin dia mau kerja di sana. Oke Pak, saya proses. Ternyata pemirsa, ternyata memang sudah kodratullah. Pak Jeffrey Bule itu meskipun benci atau gimana sama si Wewe, dia ternyata nyimpen CV-nya si Wewe. Dan CV-nya si Wewe itu dikasih ke atasannya dia untuk diproses interview atau apa namanya menjadi karyawan perusahaan rintisan di timur laut. Nggak lama, selang 5 menit dari Pak Jeffrey Bule itu ngomong, bawahnya menelpon si Wewe. Halo Pak Wewe. Siapa? Halo, saya HRD dari perusahaan rintisan, ingin menawarkan kerja buat sampean. Apakah sampean tertarik? Gitu kan. Tertarik Pak. Perusahaan apa? Katanya. Perusahaan ini, tapi Mas ada sedikit masalah. Saya akan ceritakan dulu bahwa perusahaan kami ini berada di timur laut. Apakah sampean tetap bersedia? Meskipun di timur laut kami sediakan mes dan transport, semuanya kita tanggung. Mendengar itu, ya namanya si Wewe sudah helpless ya, sudah bingung mencari kerja kemana lagi gitu kan. Akhirnya ya tanpa panjang lebar, saya mau. Terus tanya lagi, kalau begitu Mas Wewe, kapan bisa mulai kerja? Apakah besok bisa langsung ke timur laut untuk langsung bekerja? Kaget si Wewe kan. Maaf, ini saya lagi nggak di prank kan gitu kata si Wewe. Masa seperti itu, dan saya juga tidak pernah untuk merasa melamar ke perusahaan rintisan ini. Saya juga tidak tahu kalau ada perusahaan rintisan ini tidak ngeprank kan, tidak lagi ada masuk konten apa-apa gitu ya. Oh tidak Mas, tidak, saya jamin tidak. Sampai tolong scan KTP ya, scan KTP ke WhatsApp saya, nanti akan saya proses untuk tiket sampean, nanti akan saya kirim tiket sampean. Jadi atas perintah atasan sampean juga kalau bisa besok pagi sudah berangkat naik pesawat.
tanpa itu lagi. Akhirnya si Wewe pun sujud syukur, dan lebih terkejut lagi, dia bisa naik pesawat kelas bisnis yang seumur umur dia belum pernah naik pesawat kelas bisnis, udah mewah banget tuh. Sampai di bandara dia nggak usah tengok kanan kiri, sudah ada yang jemput, nama Pak Wewe, Pak Warawiri dalam kurung Wewe. Dia bingung, setengah bingung, tapi akhirnya jalan juga. Dan singkat cerita, dia sudah 2 bulan kerja di situ, dan lumayan bagus ternyata memang si Wewe ini, tidak sia-sia. Karirnya terus naik, bahkan dalam waktu 3 bulan dia bisa menjadi manajer. Suatu hari datang seorang pelamar yang kata HRD untuk menghadap dia sebagai decision akhir. Wewe melihat seorang pemuda lusuh, pemuda rapi gitu kan, yang sedikit kaget ya sebetulnya, karena pemuda itu ada mirip-miripnya dengan Pak Jeffrey Bule gitu. Dia curiga, wah ini adiknya gitu, karena kan nggak mungkin kalau anaknya segede ini gitu kan, dia tahu kan, wah ini adiknya gitu. Tapi dia diem aja. Karyawan baru itu duduk, memperkenalkan namanya gitu kan, namanya Jaya gitu kan. Si Jaya ini bilang bahwa dia baru keterima di HRD dan minta konfirmasi persetujuan dari si Wewe. Kata si Wewe, oh iya silakan, saya approve. Kalau misalnya HRD sudah oke, ya saya juga oke. Tapi kalau saya boleh tanya, Mas Jaya gitu kan, Mas Jaya, sampai ini mirip mukanya sama senior saya. Coba ngomong itu aja. Si Jaya mendengar itu ketawa. Iya Pak, gitu kan. Saya ini adiknya Pak Jeffrey Bule, dan Pak Jeffrey Bule pun menyampaikan salam ke Bapak katanya. Oh, ya, Pak Jeffrey Bule. Iya. Kata Pak Jeffrey Bule, sampean juga juniornya dia. Iya Mas. Nah, tadinya mau tumbuh penyakit. Untungnya istighfar. Dia ingat omongan Kang Ujang bahwa jika dia itu harus berhenti untuk mengutip-utip masa lalu orang lain, karena tidak ada untungnya bagi dia ataupun bagi siapapun juga. Jadi Pak Jeffrey Bule hanya iya aja. Pak Jeffrey Bule, Pak Wewe, si Wewe hanya iya aja. Tidak ngomong apa panjang lebar. Jadi jawabnya si Jaya ngomongnya ini, Pak Wewe ngomongnya ini. Tapi ya dia memperlakukan secara hormat lah gitu kan, seperti karyawan-karyawan lainnya. Dan memang dikenal di karyawan-karyawan lainnya itu, si Wewe adalah pribadi yang asik, pemimpin yang nggak sombong, nggak sengak, tapi pemimpin yang mengayomi. Bahkan nggak segan-segan si Wewe sering memberikan bonus. Selain bonus, dia juga sering nanya sama karyawannya, kok kalian tidak ada yang bikin overtime ya? Duit saya jadi nggak habis-habis gitu kan. Cobalah kalian bikin overtime gitu kan. Lumayan lah kan, harga sekarang kan harga minyak naik. Lumayan lah buat kalian gitu. Sampai segitunya loh. Bayangkan, ada bos yang menawarkan karyawannya untuk overtime. Nggak ada. Cuma si Wewe doang gitu kan. Dan dia pun kesehariannya memperlakukan si Jaya juga, si adiknya Pak Jeffrey Bule juga ya seperti karyawan lainnya, tidak membeda-bedakan, tidak mengistimewakan gitu kan, tidak membeda-bedakan, tidak mengistimewakan. Dan yang paling penting, tidak sedikit pun si Wewe cerita
tentang masa lalu kedekatannya dia dengan Pak Jeffrey Bule. Hingga suatu pagi ditelepon dia sama atasannya yang di pusat, Pak WW, sampean disuruh ke kantor pusat. Oke, siap. Yang di Jalan Sarina kah, Pak? Oh, bukan. Kantor pusat Kristal Industri. Bingung dia. Kristal Industri? Iya, sampean baru tahu gitu kan. Sampean kita ini adalah perusahaan rintisan dari Kristal Industri gitu, yang bikin cabang di Timur Laut. Nah, sekarang sampean dipanggil oleh Presiden Direktur untuk menghadap segera. Siap. Cewek deg-degan gitu kan. Karena dia kan masih manajer. Kenapa dia yang dipanggil, bukan direktur eksekutifnya? Kata direktur eksekutifnya ketawa. Dia menghadap Pak direktur eksekutif, pada direktur eksekutif. Pak, bukannya Bapak yang harus dipanggil ke ini, chef direktur eksekutif. Ketawa. Mas, nanti juga sampai tahu. Kita besok bareng lah menghadap. Oh, Bapak juga diundang? Iya. Udah. Si Bebe malamnya nggak bisa tidur. Kenapa dia dipanggil ya dengan direktur eksekutif? Apakah dia bakal dipecat? Karena ternyata kan dia baru tahu bahwa perusahaan rintisan ini adalah milik rintisan dari Kristal Industri juga, yang bikin cabang perusahaan di Timur Laut. Wah, bisa tidur. Apa yang bakal terjadi? Kata si Wewe. Baru aja 2 tahun kerja sudah seperti ada mimpi buruk. Udahlah. Singkat cerita, Wewe pun menghadap di kantor, di ruangan Presiden Direktur. Dan kata Pak Direktur Eksekutifnya, Mas, perintah Presdir, sampein aja yang masuk. Saya nunggu di sini aja. Nanti giliran saya ada kok. Oh gitu? Tapi saya belum pernah melihat siapa direktur eksekutifnya, presiden direktur kita. Nanti juga tahu. Jadi memang ada beberapa karyawan yang dia sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun, tapi dia pun tidak mengenal siapa presiden direkturnya gitu. Apalagi perusahaan utamanya kalau dia bekerja di perusahaan rintisan gitu. Ya semacam si WW ini ya, dia cuma taunya kerja, tidak peka terhadap SO-nya, struktur organisasinya, bahwa perusahaan rintisan ini punya ini dan siapa pejabat yang utama paling ini, itu si WW nggak cari tahu. Begitu masuk dan terkejut, di situ di dalam sudah ada Pak Jeffrey Bule. Kaget. Pak Jeffrey Bule gitu. Selamat pagi Pak. Pak Wewe, selamat datang. Sini Pak, masuk Pak. Udah nggak usah kaget-kaget gitu kan. Ya jangan duduk. Salam. Salaman duduk. Dan mati kutu. Si Wewe nggak bisa ngomong apa-apa. Pak Jeffrey Bule bilang, terima kasih Pak Wewe. Udah santai aja sih gitu kan. Udah, gue juga sudah santai kok gitu kan. Ternyata benar bahwa lu sudah berubah gitu kan. Jadi gue sudah tidak takut lagi, bukan takut apa-apa. Menurut gue lu bukan ancaman lagi buat gue gitu. Dikuatkan lagi yang kata si Jaya gitu kan adik gue sengaja gue suruh melamar kerja di tempat lu ya sekaligus untuk cek
gitu, mata-matain apakah benar lo sudah berubah atau belum. Dan ternyata dari cerita-cerita Jaya, lo tidak sedikit pun untuk menguak masa lalu gua. Juga bersyukur dan terima kasih bahwa lo sudah menjaga citra gua. Karena itulah gua panggil ke sini untuk kasih pilihan buat lo. Lo mau pindah ke kantor pusat ini atau lo tetap di Timur Laut? Kata si Wewe, saya kalau bisa di Timur Laut aja Pak, karena awal karir saya di Timur Laut dan sepertinya masih banyak yang belum saya lakukan untuk Timur Laut. Wah bagus, seperti harapan saya We. Saya juga sebetulnya pengen kamu tetap di Timur Laut. Dan karena itu saya akan mengangkat kamu menjadi direktur eksekutif di sana, menggantikan Pak Ahmadi. Pak Ahmadi akan saya tarik ke sini. Oke? Sanggup? Sanggup Pak. Dengan perasaan senang dan campur gembira. Dan baru tahu bahwa sekarang Pak Jeffrey Bule adalah presiden eksekutifnya. Saking senangnya dia mau cium tangan tuh tangan si Jeffrey Bule. Kata si Jeffrey Bule, jangan gua bukan ulama, bukan apa. Haram. Katanya nggak usah dicium tangan lah. Udah, yang penting kamu bisa kerja lah. Kita lupakan masa lalu. Kita sekarang mulai dengan lembaran baru. Oke, We? Katanya. Siapa? Nah, si Wewe akhirnya mendapatkan hikmah. Bahwa kalau saja dari dulu dia tidak membeberkan aib atau tukang bully atau apalah, maka mungkin nasibnya akan sama seperti 99 temennya bisa kerja. Tapi karena sudah jadi bubur, dan kalau saja dia itu belum berubah, tidak mengikuti kata-kata Kang Ujang bahwa dia itu harus berubah, dia itu harus menjaga mulutnya, tidak mengumbar masa lalu orang lain, maka tidak akan bisa dia mencapai kesuksesan sampai saat ini. Dan itu nyata. Barang siapa yang kita akan menjaga masa lalu orang, tidak membeberkan masa lalu orang, apapun masa lalu orang itu yang menurut kita tidak ada untungnya dan tidak ada baik-baiknya, faedahnya sama sekali, dan kita mampu menjaga diri, percayalah bahwa rezeki kita lancar. Dan jika kita pun terbiasa untuk menjaga omongan ini, apalagi tidak mengumbar-umbar masa lalu orang, percayalah bahwa banyak orang akan juga memperlakukan hal yang sama terhadap kita. Artinya banyak orang juga yang akan menjaga masa lalu kita dan kehormatan kita agar tidak diketahui orang. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu biarlah berlalu. Tak perlu diceritakan kembali, tak perlu dikisahkan kembali.